semuanya, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Tentu pernah ya. Nah, coba kamu perhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, dan ada kelompok kebutuhan pokok. Contoh lain, coba kamu perhatikan macam-macam hewan di sekitarmu. Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu dinamakan dengan klasifikasi. Pada sebab ini, kamu akan mempelajari bagaimana makhluk hidup di muka bumi diklasifikasikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Adapun tujuan umum klasifikasi adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga adalah manfaat, ukuran, tempat tidur, dan cara hidupnya. Awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Urutan kelompok ini disebut dengan takson. Takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut dengan taksonomi. Orang yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup adalah Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, coba kalian perhatikan skema yang ditampilkan. Itu merupakan tingkat takson dari yang tertinggi hingga yang terendah, yang dimulai dari kingdom, kemudian divisio atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian, makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Tabel yang ditampilkan adalah urutan takson hewan, manusia, dan tumbuhan. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesies. Kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, yaitu dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Nah, perhatikan contoh nama ilmiah dari jagung, yaitu Geomai. Nama jenisnya Bea dan petunjuk spesies adalah Mai. Setelah kita mempelajari aturan binomial nomenklatur, kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan
melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah organ perkembangbiakannya. Nah, apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua adalah habitusnya. Nah, apakah berupa pohon, tebu, atau semak? Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran daun. Bentuk daun ada yang menjari, sejajar, mengirit, dan melengkung. Yang keempat adalah cara berkembang biak. Apakah dengan generatif atau vegetatif? Selanjutnya, kita akan membahas kriteria klasifikasi hewan. Para ahli mengklasifikasikan hewan dengan melihat kriteria berikut. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Yang kedua adalah kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga adalah anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Seperti itu ya kriteria klasifikasi pada hewan. Kalian perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan contoh persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan antara ayam dan elang. Persamaannya memiliki bulu, memiliki sayap, jumlah kakinya sama-sama 2, mempunyai paruh, dan berkembang biak secara bertelur. Sedangkan perbedaannya adalah jenis makanan. Ayam biji-bijian, sedangkan elang adalah daging. Perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Ada jerapah, elang, sapi, monyet, ayam, dan kelinci. Coba kalian kelompokkan hewan-hewan yang ditampilkan ini berdasarkan jenis makanannya. Jika kalian sudah selesai mengelompokkan hewan-hewan yang ditampilkan tersebut, nah kita bahas bersama-sama ya. Jadi, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya sebagai berikut. Ada 3 ya. Nah, ini gambar jerapah sama dengan kelinci, kemudian muncul elang. Yang ketiga adalah kelompok monyet dan ayam. Kelompok pertama yaitu jerapah dan kelinci itu termasuk dalam herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Untuk kelompok kedua adalah elang. Elang termasuk dalam karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Untuk kelompok terakhir yaitu monyet dan ayam itu termasuk dalam omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Tumbuhan berdasarkan tempat hidup atau habitat. Nah, ada tanaman teratai, kaktus, dan lumut. Yang pertama-tama akan kita bahas adalah teratai. Teratai termasuk jenis tumbuhan hidrofit, artinya tumbuhan yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan. Contoh lain tanaman hidrofit selain teratai adalah eceng gondok dan kangkung. Selanjutnya kita akan membahas tanaman kaktus. Tanaman kaktus termasuk dalam xerofit, artinya jenis tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan kering, sehingga bisa hidup di cuaca panas dan kering meskipun hanya sedikit air. Contoh tanaman xerofit selain kaktus adalah kurma dan lidah buaya. Yang terakhir adalah lumut. Lumut termasuk dalam tanaman hidrofit, artinya tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah lembab. Contohnya adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan saku. Kelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Ada 4 ya bentuk daun.
ada bentuk daun menirip, contohnya daun nangka, daun rambutan, daun jambu, dan daun melinjo. Kemudian daun menjari, contohnya daun singkong dan daun pepaya. Yang ketiga adalah daun sejajar, contohnya padi, tebu, dan daun jagung. Terakhir adalah bentuk daun melengkung, contohnya daun genjer dan daun sirih. Kalian perhatikan contoh tanaman berikut ini. Ada padi, jagung, dan rambutan. Bentuk tulang daun, padi sejajar, jagung juga sejajar, sedangkan rambutan daunnya menirip. Bentuk akar, padi dan jagung sama-sama akar serabut, sedangkan rambutan adalah akar tunggang. Kemudian tempat hidup, semuanya sama, yaitu di darat. Yang terakhir adalah jenis batang. Jenis batang padi dan jagung sama, yaitu beruas dan berongga. Sedangkan jenis batang rambutan adalah berkayu.